Baik, terima kasih pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Billy Pranata dalam program dialog khusus bersama Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Rokan Hilir, Bapak Indra Gunawan SEMH, dalam tema transformasi digital menuju birokrasi handal di pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir. Tadi di awal kita sudah berbicara mengenai apa sih program transformasi digital yang sudah dilakukan, apa kendala dan tantangan yang dihadapi, begitu juga dukungan anggaran dalam merealisasikan program digitalisasi tadi. Nah, di segmen ini kita coba menanyakan mengenai program internet desa ataupun internet murah yang juga menjadi salah satu program strategis Pemkab Rokan Hilir di bawah pemerintahan Pak Afril Sintong, yang leading sektornya menjadi kewenangan dari Dinas Kominfotik Kabupaten Rokan Hilir. Pak Kadis, seperti apa sih program internet murah dan apa atau internet desa ini? Ya, pada tahun lalu itu kita sudah sempat meluncing internet desa pada saat pertemuan kita pertama dulu di studio Ceria TV. Kita sudah sempat membicarakan masalah internet desa ini, dan waktu itu di launching pada tanggal 11 Mei 2023 oleh Pak Bupati di Desa Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako. Nah, pilot project yang kita laksanakan waktu itu ada 600 rumah. 600 rumah, dan alhamdulillah itu sampai sekarang berjalan dengan lancar. Nah, vendor yang mengelola internet desa tersebut adalah Icon Plus. Waktu itu salah satu perusahaan BUMN ya, berusaha milik negara, yaitu anak perusahaannya PT PLN Indonesia. Nah, untuk tahun 2024 ini Pak Bupati merasa tidak puas dengan ingin lebih murah lagi internet yang tersambung ke rumah-rumah warga ini, dan kita sekarang sedang susun. Kita sudah melakukan langkah-langkah strategis, dan Pak Bupati punya target tahun 2024 ini harus tersambung minimal 5.000 rumah masyarakat, khususnya di Kota Bagan Siapi Api. Karena berdasarkan hasil survei kami, untuk Kota Bagan Siapi Api dan sekitarnya itu saja masih punya potensi yang sangat menjanjikan, lebih kurang 8.000 rumah warga yang membutuhkan jaringan internet. Oleh karena itu beliau menugaskan kepada saya, coba dicari pola yang bagus, bagaimana teknisnya, dan kita sudah mencoba melakukan koordinasi dengan pihak PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir, BUMD Rokan Hilir. Nah, ini kebetulan kita sudah dapat lampu hijau dari mereka, dan mereka sangat berminat untuk mengembangkan sektor telekomunikasi ini. Dalam hal ini adalah internet murah untuk warga. Kita coba jembatani dengan perusahaan-perusahaan internet service provider yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang tertarik, ya kan, untuk bergandengan tangan dengan BUMD Rokan Hilir ini bersama-sama mengelola internet murah di Kabupaten Rokan Hilir. Artinya apa? Mereka akan melakukan joint venture antara BUMD, mungkin BUMD akan memberikan support modal, ataupun anak perusahaan BUMD memberikan support modal, dan perusahaan ISP ini nantinya akan mengelola daripada sisi maintenance-nya dan pemasangannya. Artinya memang ini merupakan satu kerjasama yang bagus, dan internetnya harganya dapat ditekan karena pola yang ada di badan usaha milik daerah itu sendiri, break even point-nya cukup panjang. Jadi harga yang akan ditawarkan kepada masyarakat menjadi sangat-sangat murah. Nah, ini sangat menjanjikan. Ini segera akan di-launching oleh Pak Bupati nanti. Baik. Ini kalau boleh tahu lagi, masyarakat pasti ingin tahu apa sih yang menjadi dasar sehingga program ini juga akhirnya digulirkan oleh Pemkab Rokan Hilir, Pak Kadis. Nah, memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memang di Kabupaten Rokan Hilir ini sendiri wilayah-wilayah yang masih kita katakan blank spot area itu masih cukup banyak. Artinya pada wilayah tersebut memang tidak tersambung oleh jaringan telekomunikasi.
Memang sekarang sudah ada teknologi baru yang lagi viral ya. Itu yang dikembangkan oleh Elon Musk. Starlink, ya kan. Tapi Starlink ini harganya cukup mahal. Harganya yang saya tahu itu lebih kurang 15 juta perangkatnya. Memang dia covered untuk wilayah seluruh pelosok Indonesia. Dimanapun berada, mereka bisa tersambung ke satelitnya Starlink. Namun biaya perangkatnya sangat mahal, 15 juta, dan biaya bulanannya itu sampai 700.000 yang minimal. Nah, sementara kita punya program internet murah untuk masyarakat. Artinya apa? Memang kita tidak bisa menolak ya teknologi, perkembangan teknologi yang memang sangat-sangat sangat-sangat cepat ya, cepat dan cukup membanggakan juga sih gitu. Artinya sangat membantu gitu. Di mana posisi kita di pelosok manapun bisa. Namun di sisi masyarakatnya mungkin kita belum mampu untuk membeli teknologi ini. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya, Pak Bupati berharap kepada kami tolong dibuat pola yang bisa membantu masyarakat. Ya, nantinya kalau tidak kita ciptakan pola ini, masyarakat akan semakin tertinggal, daya beli mereka belum mampu. Oleh karena itu kita barengi dengan program internet murah Pak Bupati. Alhamdulillah mungkin dalam waktu yang tidak beberapa lama lagi kita butuh beberapa presentasi lagi antara pihak badan usaha milik daerah dengan pihak ISP, saling presentasi, saling bertukar core bisnisnya seperti apa. Tapi secara garis besar dua-dua sudah setuju dan bersepakat untuk meneruskan dan mewujudkan program. Kalau boleh tahu progresnya seperti apa Pak Kadis? Progres dan kemudian targetnya kapan Diskominfo bisa mengcover seluruh daerah di Rokan Hilir? Ya, itu saya bilang tadi bahwa ini sebenarnya memang targetnya dari Pak Bupati. Kita dari Diskominfo bertugas untuk memberikan menjembatani antara pihak badan usaha dan pihak ISP tadi. Nah, disitulah peran Dinas Kominfo. Nah, ini dalam waktu dekat mungkin akhir bulan ini akan kita pertemukan antara pihak BUMD-nya dengan pihak internet service provider-nya. Dan berharap tahun ini sudah launching dan sudah mulai terpasang sambungan-sambungan ke rumah warga, khususnya di suburban Kota Bagan Sapiapi. Ada timeline nggak? Kapan? 2025, 2029 begitu Pak Kadis? Insya Allah tahun ini. Tahun ini? Kita target sekitar bulan Agustus. Bulan Agustus sudah ada yang terpasang. Dan memang BUMD saat ini mungkin memiliki modal yang cukup mumpuni ya untuk menjalankan sektor baru. Karena memang sektor telekomunikasi ini belum dimiliki oleh BUMD Rohil. Namun setelah adanya pencerahan dari kami kepada pihak BUMD, kalau ini adalah program yang benar-benar bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena memang internet ini sudah jadi kebutuhan primer ya kita katakan ya, kebutuhan primer, dan akhirnya mereka juga mungkin berpikir, oh ini memang untuk masyarakat boleh, dan mereka berikan grace period, break even point yang cukup panjang. Kalau di BUMD sendiri mereka bisa sampai 10 sampai 15 tahun break even point-nya mereka tidak masalah gitu kan. Apalagi ini orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat. Dan mereka langsung menyambut baik dan berharap segera bisa dipertemukan dengan perusahaan ISP-nya tadi. Baik. Ini juga pertanyaan yang sama dari program kita yang di awal Pak Kadis. Ini dalam melaksanakan program ini tentu ada lagi-lagi kendala dan tantangan, termasuk tadi dukungan dari apakah pihak swasta ataupun pihak dari internal Pemda sendiri. Nah, tadi kan sudah disampaikan bahwasanya dari internal sendiri sudah ada BUMD yang menyatakan siap untuk menjadi bahasanya pemodal lagi begitu ya Pak. Nah, kalau dari sektor swasta sendiri seperti apa? Apakah juga ada dukungan yang sama atau minat yang sama untuk mengembangkan program yang digagas oleh Pemkab Rohil tadi? Kalau dari pihak swasta sendiri,
karena ini modalnya cukup besar ya. Untuk mengembangkan backbone-nya saja itu butuh modal yang sangat besar. Bahkan ada satu daerah itu yang mungkin harus membentangkan jaringan fiber optiknya itu lebih kurang 100 km dari 100 km. Ya, 100 km itu dari posisi jalan lintas Sumatera sampai ke posisi kecamatan tersebut harus membentangkan jaringan fiber optiknya 100 km. Kalau 1 kilometernya 15 juta, ya kan? 100 kilometernya sudah berapa? Nah, ini mereka tidak sanggup gitu dengan potensi pasar yang ada seperti itu. Nah, ini yang coba kita kembangkan, tapi kita kembangkan dulu dari wilayah-wilayah yang memang padat penduduk, ya kan, seperti Kota Bagan Cepe Api, dan mungkin berikutnya adalah Kota Bagan Batu. Nah, ini makanya kalau satu saja investornya pasti juga nggak akan kuat, makanya kita coba jalan gandengan BUMD yang punya modal, ISP yang punya teknologi, yang punya sumber daya. Mereka akan melakukan maintenance dan mereka bekerja sama. Seperti apa nanti pola ya pembagian profitnya dan seperti apa nanti keuntungan yang masuk kepada PAD, itu murni pembicaraan daripada dua belah pihak ini nantinya. Kita hanya sebagai jembatan saja, gitu. Baik. Kita break lagi nih Pak Kadis. Nanti di segmen terakhir kita akan berbicara target ke depan dari Kominfotik terhadap program-program unggulan tadi. Apalagi saat ini tahun politik, ini juga akan bersinggungan dengan pelaksanaan program tersebut, karena seringkali ketika tahun politik ataupun adanya pergantian kepala daerah ini biasanya program-program ini juga akan bahasanya terganggu. Apakah ini akan tetap lanjut atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan di segmen terakhir nanti Pak Kadis. Tetap bersama kami di program Dialog Khusus.